Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Anissa Irwanda dengan NPM 223515516122 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang topik pentingnya dalam administrasi publik, yaitu participatory budgeting atau yang disebut dengan musrenbeng, di mana penganggaran partisipatif serta keterkaitannya dengan musrenbeng itu sendiri sebagai mekanisme dari perencanaan pembangunan di Indonesia. Kenapa saya memilih topik ini? Dikarenakan topik ini penting, menyangkut bagaimana masyarakat tidak hanya untuk menjadi objek pembangunan, tetapi juga akan menjadi subjek yang ikut serta untuk menentukan arah dari kebijakan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Participatory budgeting merupakan proses pembahasan dan pengambilan keputusan dari anggaran yang akan dilakukan secara demokratis oleh pemerintah, di mana masyarakat akan diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam menentukan alokasi dari pembangunan secara publik. Ciri-ciri utamanya itu ada 4, yaitu yang pertama ada masyarakat akan menilai dan menentukan prioritas dari belanja publik. Yang kedua adanya delegasi atau perwakilan dari masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah yang akan memberikan fasilitas dan pendampingan teknis. Dan yang terakhir ada dilakukannya melalui forum diskusi berjenjang dari tingkat lokal hingga tingkat yang lebih tinggi. Dengan konsep ini, kebijakan anggaran akan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada apa sih pentingnya dari partisipasi masyarakat itu sendiri untuk musrenbeng? Dalam musrenbeng itu, partisipasi masyarakat memiliki peran secara krusial dalam perencanaan pembangunan, di mana menurut Diana Conyers yang menyatakan bahwa perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung akan cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, di mana terdapat 3 alasan utama pentingnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama ada sebagai sumber informasi yang valid, karena masyarakat paling mengetahui kondisi di wilayahnya. Dan yang kedua itu ada yang namanya meningkatkan rasa memiliki, sehingga masyarakat lebih mendukung dari program pembangunan pemerintah. Dan yang terakhir ada merupakan bagian dari hak demokratis, di mana masyarakat berhak untuk terlibat langsung dalam keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Jadi oleh karena itu musrenbeng tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akan memiliki nilai demokratis jika dilibatkan secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, apa saja manfaat, tantangan, dan peluang dari musrenbeng itu sendiri? Musrenbeng memberikan berbagai manfaat, diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mengurangi dari kesenjangan antar wilayah yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Dan yang ketiga ada mendorong inovasi lokal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti 1, ketimpangan dari partisipasi masyarakat dari wilayah tersebut. Yang kedua ada keterbatasan dari anggaran. Yang ketiga ada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan itu sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar dari musrenbeng itu sendiri. Di Indonesia penganggaran masih partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbeng. Musrenbeng sendiri merupakan forum tahunan yang akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari yang pertama ada di tingkat desa dan kelurahan, dan yang kedua itu ada di kecamatan, yang ketiga itu ada di kabupaten kota, dan yang keempat itu ada provinsi, dan yang terakhir ada hingga tingkat nasional. Berdasarkan periodenya, musrenbeng sendiri akan terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama itu RPJP,
di mana untuk perencanaan jangka panjang selama 20 tahun. Dan yang kedua itu ada RPJM, di mana untuk perencanaan jangka menengah selama 5 tahunan. Dan yang terakhir ada RKP untuk perencanaan tahunan. Musrembang sendiri akan menjadi sarana utama untuk menyelaraskan dari aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan pemerintah. Selanjutnya, apa saja tahapan dan prinsip dari pelaksanaan musrembang itu sendiri? Yaitu pelaksanaan musrembang didasarkan pada beberapa prinsip utama yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada berkelanjutan, dan yang kedua ada inklusif, yang ketiga ada partisipatif, dan yang keempat itu ada berbasis kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri, dan yang terakhir ada disusun secara strategis dan terarah, di mana tahapan musrembang itu akan dimulai dari musyawarah tingkat desa atau kelurahan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sana dan usulan prioritas, di mana usulan tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten kota, hingga tingkat yang lebih tinggi untuk diselaraskan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran dari pemerintah itu sendiri. Proses ini akan mencerminkan pendekatan bottom up dalam perencanaan pembangunan pemerintah. Dalam praktiknya pembangunan di daerah, permasalahan utama yang sering muncul bukan hanya dari keterbatasan anggaran, tetapi juga dari kesenjangan antara kebijakan yang dirancang wilayah masyarakat. Banyak inisiatif dinilai berhasil, namun secara sosial, di mana kondisi ini akan menunjukkan anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik. Budgeting ini hadir sebagai pendekatan masyarakat sebagai Selain itu, dari kualitas partisipasi masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kapasitas dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak semua masyarakat memenuhi istilah dari perencanaan, anggaran, maupun prosedur dari birokrasi. Kondisi ini akan menyebabkan usulan yang disampaikan seringkali bersifat umum dan sulit untuk diterjemahkan atau dipahami ke dalam program yang konkret. Di sinilah peran pemerintah sangat penting, bukan sebagai pengendali tetapi sebagai fasilitator yang akan membantu masyarakat untuk merumuskan dari kebutuhan secara lebih sistematis dan realistis. Dari penguatan peran masyarakat dalam penganggaran partisipatif juga akan berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika usulan masyarakat secara konsisten diabaikan tanpa penjelasan yang jelas, tingkat kepercayaan masyarakat atau publik akan menurun. Sebaiknya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya dari usulan masyarakat itu sendiri dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih akhir di masa depan nanti. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan keberlanjutan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pada konteks di Indonesia itu, musrembang akan menjadi ruang formal yang memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah dari tingkat atas dan masyarakat. Namun keberadaan dari musrembang itu tidak serta-merta menjamin mewujudkannya partisipasi yang bermakna, dikarenakan partisipasi seringkali masih bersifat simbolik, di mana masyarakat akan hadir secara fisik tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana musrembang benar-benar mampu mempresentasikan suara dari masyarakat. Peran masyarakat dalam musrembang seharusnya tidak berhenti pada tahap awal saja, yaitu penyampaian usulan, di mana masyarakat idealnya juga akan dilibatkan dalam proses penentuan prioritas, pemantauan, serta evaluasi dari program pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah. Ketika masyarakat hanya dilibatkan di awal proses saja,
sementara keputusan akhir sepenuhnya akan ditentukan oleh pemerintah, maka prinsip dari pengaruh partisipasi belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan diperlukannya mekanisme yang memastikan bahwa aspirasi dari masyarakat memiliki peluang yang nyata untuk diakomodasikan di wilayah tersebut. Pada era digital seperti zaman sekarang, penganggaran partisipatif akan menghadapi peluang baru melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada. Platform digital dapat menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, memantau proses perencanaan, dan mengetahui bagaimana perkembangan yang realistis pada anggaran pemerintah. Dengan cara ini, partisipasi tidak lagi terbatas pada forum saja, melainkan akan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam musyrembeng, serta masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan waktu, atau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, digitalisasi juga memerlukan kepastian infrastruktur dan literasi digital yang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa pendampingan yang memadai, penggunaan teknologi justru akan berpotensi untuk menciptakan bentuk eksklusif yang baru, di mana penguatan kapasitas dari masyarakat harus menjadi bagian dari integral upaya untuk mendorong penganggaran partisipatif yang inklusif. Secara keseluruhan, musyrembeng itu sendiri tidak hanya dapat dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai proses dari sosial dan politik yang akan mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat. Keberhasilan dari penganggaran partisipatif itu sangat bergantung pada komitmen dari pemerintah untuk membuka ruang partisipasi yang substansial serta kesiapan dari masyarakat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan kritis. Dengan demikian, musyrembeng dapat berfungsi sebagai sarana demokrasi lokal yang mampu menghasilkan pembangunan yang lebih asli, adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan materi pertemuan 11, yaitu tentang musyrembeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.